Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ade Yuliar selaku dosen pengampu daripada mata kuliah manajemen risiko, kemudian teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman rekan saya, yakni Catur Yulianingsi, Pungki Ferdianesta, Anita Rahman Hasana, Nailu Sobiroh, dan saya sendiri Ishak Sofyan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen risiko dana pensiun. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yakni tentang potret dana pensiun di Indonesia. Dilihat dari manfaat bisnisnya, selain penyelenggaraan program pensiun, industri dana pensiun dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta saat peserta masih aktif bekerja, saat peserta berhenti bekerja, dan saat peserta telah pensiun. Selain itu, masih ada jenis penyelenggaraan manfaat lain yang dapat diberikan kepada peserta, yakni berupa dana pendidikan anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dana santunan cacat, dana santunan kematian, dana santunan kesehatan, dana pesangon, dan dana manfaat tambahan. Kemudian data Infobank 2016 memperlihatkan aset dana pensiun telah sampai pada angka 233 triliun. Dari jumlah itu, program pensiun pasti bermanfaat. Dari dana pensiun, pemberi kerja masih mendominasi dengan aset 148 triliun. Selanjutnya, program pensiun iuran pasti menyumbang 26 triliun. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan DPLK menyumbang 59 triliun. Kemudian selanjutnya penerapan manajemen risiko dana pensiun. Terhitung 1 Januari 2016, industri dana pensiun Indonesia telah memasuki babak baru dalam penerapan manajemen risiko dana pensiunnya. Karena industri dana pensiun harus mengelola risiko yang harus dihadapinya sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tanggal 23 Maret 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan seluruh lembaga dan pensiun di Indonesia menerapkan manajemen risiko secara efektif mulai 1 Januari 2016. Penerapan manajemen risiko untuk dana pensiun ini secara lebih teknis diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tanggal 14 April 2016 tentang pedoman penerapan manajemen risiko dan laporan hasil penelitian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Kemudian penerapan manajemen risiko dana pensiun sedikitnya harus mencakup yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dana Pensiun. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di dana pensiun. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi Dana Pensiun harus memahami risiko yang dihadapi dana pensiun, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, mengembangkan budaya manajemen risiko di dana pensiun, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, memastikan kecakupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Kemudian, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, yakni mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko, termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko dana pensiun.
mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko setidaknya 1 kali setahun dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dana pensiun secara signifikan, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dan memberikan arahan perbaikan secara berkala, kemudian membentuk komite pemantau risiko dalam membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan manajemen risiko. Kemudian wewenang dan tanggung jawab direksi, yakni menyusun kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud. Menyusun, menetapkan dan menginikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk limit dan kewenangan tiap jenjang jabatan. Mengevaluasi dan menginikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sedikitnya sekali setahun dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, eksposur risiko, dan profil risiko yang signifikan. Kemudian memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada kegiatan usaha. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terkait sumber daya manusia, direksi harus menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dana pensiun. Dan terkait organisasi manajemen risiko, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, direksi harus menetapkan struktur organisasi yang disusun disertai kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum terkait penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan satuan kerja fungsi manajemen risiko independen terhadap satuan kerja kegiatan usaha. Kemudian selanjutnya poin kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko, strategi manajemen risiko, dana pensiun. Dana pensiun harus merumuskan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan eksposur risiko dana pensiun dikelola secara terkendali sesuai kebijakan dan prosedur intern dana pensiun serta perundang-undangan. Strategi manajemen risiko harus disusun berdasarkan orientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dan pensiun dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi. Strategi manajemen risiko secara komprehensif harus dapat mengendalikan dan mengelola risiko dana pensiun dan mencapai kecukupan pendanaan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai. Kemudian, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh dana pensiun dalam mencapai sasaran dana pensiun, dan toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan dana pensiun. Kemudian kebijakan dan prosedur. Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko yang harus sejalan dengan visi, misi, strategi kegiatan usaha, dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau satuan kerja terkait. Kemudian selanjutnya limit dana pensiun. Dana pensiun harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, dan strategi dana pensiun untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul pengalaman kerugian masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan ketentuan eksternal. Kemudian prosedur dan penetapan limit risiko paling sedikit mencakup akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan kaji ulang dan jejak audit,
Pelaksanaan kaji ulang prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit sekali setahun. Penetapan limit dilakukan komprehensif atau seluruh aspek terkait risiko. Kemudian poin ketiga, kecukupan proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko adalah bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko dana pensiun. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai kebutuhan dana pensiun guna penerapan manajemen risiko yang efektif. Sistem informasi manajemen risiko ini digunakan dalam mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selanjutnya, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern ini dapat membantu dana pensiun dalam menjaga asetnya, meningkatkan kepatuhan dana pensiun terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern ini menjadi tanggung jawab bagi seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung, serta satuan kerja audit intern. Kemudian risiko strategi. Risiko strategi adalah potensi kegagalan dana pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada peserta akibat ketidaklayakan dalam melakukan perencanaan, penetapan, pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan atau kurang responsifnya dana pensiun terhadap perubahan eksternal. Risiko strategi ini bersumber dari strategi yang dijalankan dana pensiun yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya dan kebijakan dana pensiun yang tidak diterapkan sesuai dengan posisi strategi dana pensiun. Tujuan utama manajemen risiko strategi dana pensiun ini adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko strategi yang berdampak pada kegiatan usaha dana pensiun. Proses manajemen risiko strategi dana pensiun terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya identifikasi risiko strategi dana pensiun. Dana pensiun harus mengidentifikasi dan mengarsip penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya pelaksanaan strategi usaha yang telah ditetapkan. Dana pensiun harus melakukan analisis risiko terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, penawaran produk, atau menarik peserta baru. Yang kedua, pengukuran risiko strategi dana pensiun. Dalam mengukur risiko strategi dapat menggunakan indikator kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategi dana pensiun, proses penyusunan dan penetapan strategi, dan penerapan rencana strategi. Yang ketiga, pemantauan risiko strategi. Dana pensiun harus memantau pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa yang lalu. Isu strategi yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis dapat dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu, disertai dengan analisis dampak terhadap risiko strategi dan tindakan yang diperlukan. Direksi melakukan pemantauan secara internal dan eksternal, misalnya kelemahan dana pensiun dan perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang berpengaruh. Dan yang terakhir, pengendalian risiko strategi dana pensiun. Dana pensiun harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon dana pensiun terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. Sistem pengendalian risiko ini harus disetujui
dan ditinjau secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan. Dana pensiun harus memiliki proses penyusunan, penetapan strategi, dan pemantauan penerapan rencana strategi yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi itu terhadap kegiatan usaha. Risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kegagalan dana pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, atau kejadian dari luar lingkungan dana pensiun. Sumber risiko operasional adalah struktur organisasi, sumber daya manusia, volume dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas dana pensiun yang tinggi. Risiko operasional meningkat karena adanya serangan hacker terhadap sistem teknologi, pengunduran diri dari pegawai secara mendadak. Tujuan utama dari manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal dan adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan. Selanjutnya, proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, identifikasi risiko operasional. Dana pensiun harus mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi risiko operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari kegagalan dan kesalahan sistem, kelemahan sistem teknologi informasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, kesalahan perhitungan aset, kecurangan, dan rekayasa akuntansi. Dana pensiun harus mengembangkan basis data mengenai jenis, dampak, kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi risiko berupa data kerugian yang kemungkinan terjadi dapat diprediksi maupun sulit untuk diprediksi. Pelanggaran sistem pengendalian dan isu operasional yang lainnya dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan mendatang. Dana pensiun harus mempertimbangkan beberapa faktor internal dan eksternal dalam identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Di antaranya dapat dibaca oleh teman-teman sendiri di PPT ya. Yang kedua, pengukuran risiko operasional. Dalam mengukur risiko operasional bisa digunakan indikator ukuran dan struktur organisasi, sumber daya manusia, pengembangan bisnis baru, ataupun penggunaan jasa pihak ketiga. Yang ketiga, pemantauan risiko. Dana pensiun harus memantau risiko operasional berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama dana pensiun dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan risiko operasional. Dana pensiun harus melakukan tinjauan berkala terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya. Yang keempat, pengendalian risiko. Dana pensiun harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon dana pensiun terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. Sistem pengendalian risiko harus disetujui dan ditinjau secara berkala oleh direksi guna memastikan kesesuaian secara berkelanjutan. Dana pensiun harus memiliki proses penyusunan, penetapan, dan pemantauan penerapan rencana strategi yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi itu terhadap kegiatan usaha. Risiko aset dan liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban dana pensiun.
Resiko ini bersumber dari pengelolaan aset dan liabilitas yang dilakukan dengan tidak baik, sehingga kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Tujuan dari manajemen risiko aset dan liabilitas adalah untuk memastikan dana pensiun mengelola aset dan liabilitasnya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban dana pensiun kepada peserta pensiunan dan pihak yang berhak. Penerapan manajemen risiko aset dan liabilitas dana pensiun setidaknya harus mencakup 1. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Dewan komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara baik agar tidak mempengaruhi kegiatan usaha secara negatif. Direksi harus memastikan juga bahwa aset yang dimiliki ditempatkan pada investasi sesuai kebijakan manajemen risiko dana pensiun. Kemudian direksi juga perlu memastikan bahwa dana pensiun memiliki kecukupan dana untuk dapat memenuhi kewajiban kepada peserta. Dan direksi juga harus memastikan bahwa dana pensiun tidak mengalami ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas akibat keadaan ekonomi yang sering berubah-ubah. Sumber daya manusia. Direksi dana pensiun harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko aset dan liabilitas memiliki SDM dengan kompetensi memadai. Kemudian organisasi manajemen risiko aset dan liabilitas. Dana pensiun harus memiliki fungsi manajemen risiko aset dan liabilitas yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko aset dan liabilitas. Dana pensiun harus memiliki komite khusus yang menangani aset dan liabilitas, misalnya komite pengelolaan investasi. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Strategi manajemen risiko. Dana pensiun harus mencatat dan mengevaluasi aset dan liabilitas yang dimiliki secara berkala. Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki dana pensiun. Dana pensiun menetapkan strategi valuasi investasi yang tidak tercatat di bursa. Dana pensiun perlu melakukan investasi yang beragam untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi akibat gagalnya investasi serta melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih liquid. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pernyataan tingkat risiko yang akan diambil harus menggambarkan perspektif dana pensiun terhadap risiko aset dan liabilitas. Toleransi risiko untuk risiko aset dan liabilitas harus menggambarkan upaya dana pensiun dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan risk appetite yang telah ditetapkan seperti presentase portofolio aset dana pensiun atau presentasi surat berharga yang akan ditempatkan. Kebijakan dan prosedur. Dana pensiun harus memiliki rencana pengelolaan aset dan liabilitas yang memadai. Dana pensiun melaporkan secara berkala mengenai aset dan liabilitas kepada Dewan Komisaris. Kebijakan dan prosedur pengelolaan aset dan liabilitas paling sedikit mencakup komposisi aset dan liabilitas, tingkat aset yang dipelihara dana pensiun, diversifikasi investasi, dan limit risiko aset dan liabilitas. Limit risiko aset dan liabilitas harus konsisten dan relevan dengan komposisi aset dan liabilitas dana pensiun. Kebijakan limit harus diterapkan secara konsisten dan konsekuen untuk mengelola risiko aset dan liabilitas, diantaranya untuk membatasi investasi dana pensiun. Limit dapat meliputi jumlah investasi yang dilakukan dana pensiun, perhitungan hasil investasi pada penempatan investasi pada surat berharga jangka panjang, dan metode perhitungan besar kekayaan untuk pendanaan. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko. Dalam rangka identifikasi risiko, dana pensiun harus melakukan analisis sumber risiko aset, antara lain pengelolaan aset dan liabilitas dana pensiun.
Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi oleh dana pensiun sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Dana pensiun harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap risiko aset dan liabilitas. Dana pensiun harus melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan non-investasi. Dana pensiun harus melakukan perhitungan aktuaria memakai metode dan asumsi yang tepat sehingga dana pensiun dapat memenuhi kewajiban kepada peserta. Pengukuran resiko. Untuk mengukur resiko aset dan liabilitas, dana pensiun bisa memakai indikator penilaian aset, tujuan investasi, penggunaan metode, dan asumsi dalam menetapkan kekayaan untuk pendanaan, serta ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan tingkat likuiditas. Pemantauan risiko. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko aset dan liabilitas memantau dan melaporkan risiko yang terjadi pada direksi baik sewaktu-waktu maupun berkala. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan dana pensiun melalui kepedulian direksi akan tujuan pengelolaan aset dan liabilitas, pemantauan pengelolaan aset dan liabilitas dari sisi aktuaria dan penetapan tujuan investasi. Direksi harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas. Dana pensiun harus melakukan evaluasi berkala terkait penerapan strategi investasi yang dijalankan. Hal ini penting. Yang harus diperhatikan dalam strategi investasi adalah risiko dan hasil investasi, termasuk acuan kerja, alokasi aset, diversifikasi, likuiditas, dan arus kas, kemampuan dana pensiun untuk memenuhi liabilitas yang telah ada ataupun yang akan datang, serta metode dan frekuensi valuasi. Dana pensiun dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap aset dana pensiun, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di bursa. Sistem informasi manajemen risiko. Dana pensiun harus memiliki sistem informasi manajemen yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas. Kebijakan dana pensiun dalam pengelolaan aset dan liabilitas ini dilakukan melalui sistem elektronik. Dana pensiun harus menggunakan automatisasi dalam melakukan penilaian aset dan liabilitas. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dana pensiun perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko aset dan liabilitas guna memastikan tingkat respon dana pensiun terhadap penyimpangan standar berlaku secara umum. Risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan dana pensiun untuk mencapai tujuan akibat kegagalan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetisi dan integritas tinggi. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi. Sumber risiko kepengurusan adalah penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak memadai, komposisi dan proporsi dewan dan direksi yang tidak mencukupi dan tidak sesuai kebutuhan pensiun, komposisi dan integritas dewan komisaris dan direksi dana pensiun tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang dewan komisaris dan direksi, serta kepemimpinan dewan komisaris dan direksi yang tidak adil. Risiko kepengurusan dapat meningkat karena tidak tersedianya sistem remunerasi memadai bagi dewan komisaris dan direksi. Penerapan manajemen risiko kepengurusan sedikitnya harus mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi dana pensiun. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. Dewan komisaris dan direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepengurusan yang dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko lain. Direksi dan Dekom harus memastikan bahwa dana pensiun memiliki sistem seleksi internal yang telah memadai dan diterapkan secara terus-menerus. Organisasi dan manajemen risiko kepengurusan. Harus ada kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki.
sehingga Dewan Komisaris dan Direksi adaptif terhadap kebutuhan pasar yang selalu berubah. Dana pensiun harus memiliki metode untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan oleh pengendali tidak memiliki benturan kepentingan dan terhadap aktivitas dana pensiun. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko kepengurusan meliputi seluruh penyebab risiko, antara lain penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. Strategi manajemen risiko kepengurusan memiliki kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya risiko kepengurusan, misalnya penelusuran rekam jejak calon Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur. Dana pensiun harus memiliki kebijakan tertulis tentang ketentuan kompetensi dan kapabilitas sebagai Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan dan pensiun. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Identifikasi risiko. Dana pensiun harus mencatat dan mengarsip setiap kejadian yang terkait dengan risiko kepengurusannya. Misalnya, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, rapat yang dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi, dan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dana pensiun menilai prosedur dan legalitas dokumen terkait penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko kepengurusan. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko memakai penetapan prosedur dan legalitas dokumen terkait penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi, kepemilikan komposisi dan proporsi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku, dan adanya penetapan kriteria atas kompetensi dan integritas yang baik bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pemantauan risiko. Dana pensiun melakukan pemantauan legalitas dokumentasi penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi melalui satuan kerja tertentu, misalnya SKMR. Dalam memantau data, jumlah, dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, Dana pensiun mengembangkan sistem elektronik untuk mengawasi keseluruhan data Dewan Komisaris dan Direksi. Dana pensiun dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memantau kepemimpinan, kompetensi, dan integritas Dewan Komisaris dan Direksi. Pengendalian risiko. Dana pensiun harus menindaklanjuti laporan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan berlaku. Dana pensiun harus mengembangkan pedoman kriteria calon Dewan Komisaris dan Direksi, pedoman mengenai proses penunjukan, penggantian, dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Sistem informasi manajemen risiko. Dana pensiun harus memiliki sistem yang menunjukkan profil Dewan Komisaris dan Direksi. Dana pensiun harus memiliki proses reguler dan mekanisme pelaporan risiko kepengurusan atau kejadian yang menimbulkan risiko kepengurusan melalui sistem elektronik. Dana pensiun juga harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respons dan mitigasi yang diperlukan. Dana pensiun harus memiliki sistem informasi manajemen yang merekam langkah-langkah mitigasi risiko kepengurusan. 5. Sistem pengendalian intern menyeluruh. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko kepengurusan paling sedikit harus memuat evaluasi proses administrasi pencalonan Dewan Komisaris dan Direksi dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan seleksi Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Risiko tata kelola. Risiko tata kelola merupakan potensi kegagalan dalam melaksanakan tata kelola yang baik, ketidakpastian gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan dana pensiun. Sumber risiko tata kelola adalah karena pedoman tata kelola yang dimiliki dana pensiun tidak memadai. Dana pensiun tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan dana pensiun tidak menerapkan manajemen risiko secara memadai. Risiko tata kelola dapat meningkat karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.
Penerapan manajemen risiko untuk risiko tata kelola sedikitnya harus mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dana Pensiun. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko tata kelola yang dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Dewan Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola pada dana pensiun dan diikuti semua pihak dalam dana pensiun. Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola dana pensiun yang baik. Komisaris harus menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris. 2. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko tata kelola harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko tata kelola yang signifikan. Strategi itu harus memuat secara jelas arah tata kelola dan pensiun. Strategi ini harus sejalan dengan tujuan dana pensiun untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Kebijakan dan prosedur. Dana pensiun harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengukur kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola di dana pensiun. Dana pensiun pada seluruh elemen dana pensiun. Dana pensiun harus memiliki rencana kerja untuk melaksanakan tata kelola dana pensiun yang baik yang meliputi kepedoman tata kelola, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, kesetaraan, dan manajemen risiko. Limit. Limit yang diterapkan di dana pensiun adalah limit yang ditentukan berdasarkan self-assessment yang dilakukan oleh dana pensiun, misalnya limit transparansi penetapan tata kelola dana pensiun yang baik. Dana pensiun dapat menentukan batasan mengenai sejauh mana dan pensiun transparan dalam menerapkan tata kelola dana pensiun, limit penilaian sendiri, dan limit mengenai rencana tindak. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko. Dana pensiun harus melakukan identifikasi atau analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko tata kelola. Pengukuran risiko tata kelola. Pengukuran dapat memakai indikator kelengkapan pedoman tata kelola yang memadai, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan, serta manajemen risiko dengan baik. Pemantauan risiko tata kelola. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pemantauan risiko tata kelola, memantau dan melaporkan risiko tata kelola kepada direksi, baik sewaktu-waktu maupun berkala. Pengendalian risiko. Dana pensiun harus memastikan bahwa dana pensiun memiliki pedoman tata kelola yang ditetapkan direksi secara formal. Pengendalian dapat dilakukan dengan memitigasi risiko, kelengkapan pedoman tata kelola, dan transparansi Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan. 4. Sistem informasi manajemen risiko tata kelola. Dana pensiun harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan resiko tata kelola atau kejadian yang menimbulkan risiko tata kelola melalui sistem elektronik, termasuk pembahasan dalam rapat manajemen. Dana pensiun harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal pada manajemen sehingga dapat melakukan respons dan mitigasi yang diperlukan. Dana pensiun juga harus memiliki sistem elektronik yang berisi penilaian sendiri atas risiko tata kelola. 5. Sistem pengendalian intern menyeluruh. Dana pensiun harus memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko tata kelola guna memastikan tingkat respons dana pensiun terhadap penyimpangan standar yang berlaku umum. Sistem pengendalian intern dapat berpedoman pada 5 komponen. Committee of Sponsoring Organization of the Trainway Commission, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah risiko dukungan dana. Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal dana pensiun, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga.
Tujuan manajemen risiko ini adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dana pensiun yang memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pandangan yang rendah sehingga dana pensiun tidak dapat menyerap kerugian yang tak terduga. Penerapan manajemen risiko dukungan dana setidaknya harus mencukupi. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dana Pensiun, yaitu kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu organisasi manajemen risiko dukungan dana. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Ketiga, limit. Yang ketiga adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yaitu ada 4 macam. Yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemantauan risiko, yang keempat pengendalian risiko. Yang keempat itu adalah sistem informasi manajemen risiko dukungan dana. Yang kelima, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya, studi kasus dana pensiun. PT Bank Rania menerapkan program pensiun manfaat pasti. Program ini adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima pegawai pada saat mencapai usia pensiun. Atas dasar formula manfaat itu, besarnya iuran diperlukan dihitung oleh aktuaris. Perbandingan iuran karyawan dan pemberi kerja bervariasi tergantung kesepakatan yang dicapai. Namun, umumnya iuran pemberi kerja lebih besar dari karyawan. Pak Brian memiliki masa kerja 30 tahun dan gaji rata-rata 5 tahun terakhir yaitu 1 juta per bulan. Berapakah jumlah manfaat yang akan diterima per bulan pada saat pensiun? Pembahasan. Manfaat yang akan diterima per bulan pada saat pensiun 2,5% dikali pas serviks dikali gaji terakhir, 2,5% dikali 30 dikali 1 juta. Hasilnya 750 per bulan. Selanjutnya bab 2, yaitu manajemen risiko lembaga pembiayaan. Potret bisnis lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan situasi makroekonomi Indonesia harus diakui memiliki pengaruh terhadap optimisme pertumbuhan industri lembaga pembiayaan. Selain situasi makroekonomi, adanya program tax amnesty dan proyek infrastruktur pemerintah akan berdampak positif bagi industri lembaga pembiayaan dalam menggenjot pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, beberapa tahun ke depan, booming fintech akan menjalari semua multifinance. Selain itu, multifinance akan menikmati ekspansi pekerjaan rumah berupa pembiayaan macet harus segera menjadi perhatian di samping aspek efisiensi. Yang ketiga, dari sisi pertumbuhan aset, pembiayaan modal sendiri, laba bersih, pembiayaan bagi aset total, pembiayaan bagi kewajiban, solvabilitas, biaya operasional dibagi pendapatan operasional, dan rentabilitas. Kita dapat melihat potret kinerja leasing di Indonesia. Penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan paling sedikit harus mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Pembiayaan,
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan risiko di perusahaan lembaga pembiayaan. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi lembaga pembiayaan harus, yang pertama, memahami risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan. Yang kelima, memastikan struktur organisasi yang memadai. Yang keenam, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja. Yang ketujuh, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Yang kedelapan, sumber daya manusia atau SDM. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terkait SDM, direksi harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di perusahaan. Yang kesembilan, organisasi manajemen risiko. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, maka direksi harus menetapkan struktur organisasi yang disusun disertai kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum terkait penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern, dana satuan kerja, fungsi manajemen risiko independen terhadap satuan kerja bisnis lembaga pembiayaan. Selanjutnya yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang pertama, strategi manajemen risiko lembaga pembiayaan. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan eksposur risiko perusahaan dikelola secara terkendali sesuai kebijakan dan prosedur intern lembaga pembiayaan serta perundang-undangan. Strategi manajemen risiko harus disusun berdasarkan orientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi. Strategi manajemen risiko secara komprehensif harus dapat mengendalikan dan mengelola risiko lembaga pembiayaan. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yaitu tingkat risiko yang diambil atau risk appetite merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh lembaga pembiayaan dalam mencapai sasaran perusahaan. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan lembaga pembiayaan. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari risk appetite. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dengan menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi misi dan strategi bisnis lembaga pembiayaan, dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi kata kerja terkait. Kebijakan manajemen risiko paling sedikit memuat a. Penetapan risiko terkait dengan produk dan transaksi lembaga pembiayaan yang didasarkan hasil analisis perusahaan. Terdapat risiko yang melekat di setiap produk dan transaksi perusahaan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. B. Penetapan metode, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dalam rangka menilai secara eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi lembaga pembiayaan serta aktivitas bisnis lembaga pembiayaan. C. Penetapan data yang harus dilaporkan,
Format laporan dan informasi yang harus dilaporkan dalam laporan manajemen risiko. D. Penetapan kewenangan dan limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko adalah bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan. Identifikasi risiko, lembaga pembiayaan harus melakukan identifikasi atau analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meringankan eksposur risiko tata kelola, misalnya ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola, keterbukaan dalam pengungkapan, dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan. Resiko informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko efektif. Sistem informasi manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko. 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern atau SPI yang efektif dapat membantu lembaga pembiayaan dalam menjaga asetnya, menjamin ketersediaannya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit intern. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan bahwa perusahaan lembaga pembiayaan wajib menerapkan manajemen risiko untuk sebagai berikut. 1. Risiko strategi. Risiko strategi adalah potensi kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan atau kurang responsifnya lembaga pembiayaan terhadap perubahan eksternal. Tujuan utama manajemen risiko strategi lembaga pembiayaan adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko strategi yang berdampak pada bisnis lembaga pembiayaan. Proses manajemen risiko strategi lembaga pembiayaan seperti A. Identifikasi risiko strategi lembaga pembiayaan. B. Pengukuran risiko strategi lembaga pembiayaan. C. Pemantauan risiko strategi. D. Pengendalian risiko strategi lembaga pembiayaan. Kedua, risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kegagalan lembaga pembiayaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia atau kejadian dari luar lingkungan perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal
manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari lingkungan perusahaan. Proses manajemen operasional yaitu A. Identifikasi risiko operasional, B. Pengukuran risiko operasional, C. Pemantauan risiko, D. Pengendalian risiko. Ketiga, risiko aset liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban lembaga pembiayaan. Risiko ini bersumber dari pengelolaan aset liabilitas yang dilakukan dengan tidak baik, sehingga kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Tujuan dari manajemen risiko aset dan liabilitas adalah memastikan lembaga pembiayaan mengelola aset dan liabilitasnya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban lembaga pembiayaan. Penerapan manajemen risiko aset dan liabilitas paling sedikit harus mencakup A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Pembiayaan, B. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko, C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian risiko, D. Sistem informasi manajemen risiko, E. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 4. Risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan lembaga pembiayaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Tujuan manajemen risiko kepengurusan adalah memastikan lembaga pembiayaan memelihara komposisi dewan komisaris dan direksi terbaik yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga lembaga pembiayaan dapat mencapai tujuannya. Penerapan manajemen risiko kepengurusan yaitu A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, B. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. 5. Risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Tujuannya manajemen risiko tata kelola adalah meminimalkan risiko tidak terlaksanakannya tata kelola yang baik di lembaga pembiayaan. Penerapan manajemen risiko untuk risiko tata kelola sebagai berikut. A. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, B. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 6. Risiko dukungan dana. Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal lembaga pembiayaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Tujuan manajemen risiko ini adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan lembaga pembiayaan memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah, sehingga perusahaan tidak dapat menyerap kerugian yang tak terduga. Penerapan manajemen risiko sebagai berikut. A. Menyusun kebijakan manajemen risiko yang memuat strategi
dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan risk appetite dan toleransi risiko. B. Memiliki pemahaman memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis perusahaan yang mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko dukungan dana. C. Menetapkan sistem dan prosedur kebutuhan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal perusahaan. D. Meminimalkan risiko dukungan dana perusahaan. E. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil direksi tidak menyimpang dari undang-undang yang berlaku. 7. Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah potensi kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan leasing. Tujuan manajemen risiko pembiayaan adalah meminimalkan kemungkinan kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada perusahaan. Penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah A. Identifikasi risiko, B. Pengukuran risiko pembiayaan, C. Pemantauan risiko, dan D. Pengendalian risiko pembiayaan.